Ini adalah hari kebaktian pencurahan Roh Kudus. Dan karena itu, saudara, saya mau bicara satu tema yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah, saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah peranan Roh Kudus bagi dunia. Saudara, peran Roh Kudus bagi dunia, karena ini adalah hari ke-10 bagi gereja-gereja karismatik, khusus gereja Pentakosta, spesial gereja Sidang Jemaat Allah. Kami mempercayai bahwa Roh Kudus masih terus bekerja sampai hari ini. Dan karena itu, saudara, saya akan bicara tentang peranan Roh Kudus bagi dunia. Saudara, peranan Roh Kudus bagi dunia adalah tema kita. Ada 3 pekerjaan Roh Kudus bagi dunia, khusus bagi dunia. Sebenarnya Roh Kudus itu punya pekerjaan banyak sekali, tapi saya sesuai konteks dan teks. Kalau kita kembali pada ayat sebelumnya atau tema tadi, saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15 kita akan baca, tetapi kita akan baca beberapa ayat. Yohanes pasal yang ke-16. Nah, karena itu langsung saja Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ini adalah satu firman Tuhan yang keluar pada saat Yesus mau naik ke sorga, atau Yesus akan ke sorga. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menjelaskan sedikit dulu mengenai hari Pentakosta. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu Pentakosta, tapi saudara-saudara harus mengerti bahwa setelah Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit. Lalu setelah dia bangkit, dia naik ke sorga setelah 40 hari. Dari 40 hari itu akhirnya dia naik ke sorga. Dari dia naik ke sorga ada 10 hari dia sampai pada hari yang disebut hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, saya berharap saya dapat perhatian di firman, ya, tidak usah lihat ke kiri ke kanan. Karena itu saudara lihat baik-baik, dari 40 hari setelah kebangkitan, pada hari yang ke-40 setelah dia menampakkan diri, dia naik ke sorga. Dari dia naik ke sorga ada 10 hari para murid menanti apa yang disebut dengan curahan Roh Kudus. Dan itulah yang disebut hari ke-50 atau disebut Penta, yang berarti 5, atau Pentakosta, hari ke-50, lalu dicurahkan Roh Kudus. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan kasih Roh Kudus? Mari kita baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan, dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini dia katakan, dia mau naik ke sorga nih. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan perhatikan tiga pekerjaan Roh Kudus tercantum dalam ayat yang ke-8. Perhatikan. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan apa? Menginsafkan akan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. 3 pekerjaan Roh Kudus. Hari-hari ini gereja-gereja banyak menyinggung kuasa Tuhan, dan saya juga senang menyinggung kuasa Tuhan. Tapi dalam konteks ini sebenarnya peranan Roh Kudus ada 3 juga yang dikatakan, dan ia, maksudnya ia di sini adalah Roh Kudus. Kalau ia datang, dia punya pekerjaan ada 3. 1, menginsafkan dunia akan dosa. Lalu kedua apa? Kebenaran. Lalu ketiga apa? Penghakiman. Jadi pekerjaan Roh Kudus selain di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Sisi lain pekerjaan Roh Kudus adalah memberi kuasa kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Itu sebabnya gereja bisa bersaksi dengan penuh kuasa, mujizat terjadi. Tetapi harus ada yang lebih penting daripada sekedar kuasa. Roh Kudus kadang-kadang selalu dijelaskan hanya sebagai kuasa, tapi Roh Kudus itu pribadi. Saudara bilang, Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi Roh Kudus itu pribadi. Sama-sama. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi Roh Kudus itu pribadi. Dia sama seperti saudara. Dia bisa terluka, ya. Dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa marah, ya. Itu sebabnya satu waktu dia bilang, berdosa kepada anak manusia apa? Dapat diampuni, tapi berdosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Saudara, jadi Roh Kudus itu pribadi. Pribadi dari mana? Tentu dari 3 pribadi
yang kita sebut Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita punya Allah Tritunggal, entah orang lain mau percaya itu tidak. Masa begini, kita bahas gini, pekerjaan pertama daripada Roh Kudus adalah untuk dunia adalah satu, menginsafkan dunia akan dosa. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan dosa di sini? Apa dosa perzinahan? Apa dosa mencuri? Apa dosa pornografi? Mungkin bisa. Tapi coba kita lihat konteksnya. Kalau Roh Kudus datang, pertama dia insafkan apa, saudara-saudara? Dosa. Kita baca. Ayat 9 menerjemahkan, kalau saudara baca ayat 9, 10, 11, tapi tidak usah. Nanti masuk kepada poin pertama saja langsung. Kalau saudara baca poin yang pertama, saudara-saudara, poin yang pertama, Desti, langsung aja lanjut saja. Kalau saudara baca di sini, saudara-saudara akan menemukan bahwa pertama Roh Kudus bertugas atau punya tanggung jawab atau bekerja satu, menginsafkan kita akan dosa. Pertanyaan tadi saya bilang, dosa ini dosa apa? Kan kita harus tanya, ini dosa apa? Sehingga dia harus menginsafkan. Memang Roh Kudus bisa insafkan dosa apapun. Dia bisa sadarkan kita tentang dosa kita. Tapi mari perhatikan konteksnya. Apa yang dimaksud dengan dosa di sini? Menurut saya, Roh Kudus bertugas menginsafkan dosa, menginsafkan kita akan dosa. Dosa apa tuh? Dosa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak percaya, mari kita baca ayat 9. Di dalam ayat 9 dia bilang begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 8. Lalu ayat yang ke-9, saudara lihat ini. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi dosa memang banyak. Ada dosa pencuri, ada dosa apa lagi, mabuk, berjudi. Tapi dalam konteks ini Roh Kudus menginsafkan itu dalam hubungan dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ini penting untuk kita dengar. Roh Kudus harus insafkan kita pertama akan dosa. Dan dosa itu lebih berhubungan dengan yang tidak percaya. Saya tanya saudara, saudara percaya Yesus? Benar saudara percaya Yesus? Benar saudara percaya Yesus? Banyak kali saya bilang, banyak orang bilang dia percaya Yesus, tapi sebenarnya dia tidak percaya Yesus. Saya kasih contoh paling sederhana. Berapa banyak kita khawatir dengan hidup kita, bahkan stres, gila, bahkan orang bunuh diri. Kalau Anda bilang Anda percaya Tuhan, ingat, dia berkuasa menolong saudara. Tapi berapa banyak orang putus asa? Saya kasih tahu saudara, pertama, dosa paling besar, atau boleh saya bilang dosa dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sadarkan kita percaya Tuhan, kita tidak percaya. Alkitab bilang, dia terjemahkan ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Orang Yahudi itu sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Mereka masih menanti. Kemarin perdebatan Pak Esra Soru dengan Don Ditan, sang mu'alaf, itu mereka bertengkar dengan Yesaya 53. Yesaya 53 itu sebenarnya bernubuat tentang Yesus, tapi mereka mengatakan tidak. Satu itu untuk Israel, yang kedua itu Nabi Muhammad. Tapi kita percaya itu bernubuat tentang Yesus. Dan sampai hari ini orang Israel masih tunggu yang nama Yesus. Dia lupa bahwa Yesus telah disalib. Saudara, satu hal saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah bilang tidak percaya Yesus. Saya kaget waktu kakak saya mengatakan, Bapak Pendeta, mereka panggil saya Bapak Ye. Bapak Ye tahu tidak, di lingkungan kita nih, di dekat rumah-rumah kita ini ada orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka ateis. Tapi saya tahu mereka itu gereja. Tapi saya kenal orang itu dengan baik. Orangnya sopan, orangnya baik, tapi dia tidak percaya sama Tuhan. Saya kasih tahu saudara, sebaik-baiknya saudara, tanpa percaya Yesus, Anda disebut sebagai orang berdosa. Jadi saya kasih tahu saudara, orang berdosa bukan hanya maaf tadi mencuri, membunuh dan sebagainya. Orang berdosa adalah orang yang tidak percaya Yesus Tuhan. Yang kedua, saya tanya lagi, apakah saudara percaya Yesus Tuhan? Kalau saudara percaya Yesus Tuhan, Yesus itu berwibawa tidak? Jawab.
Yesus itu berwibawa tidak. Saya kacau sekali. Berwibawa. Yesus itu perlu dihormati tidak. Tapi berapa banyak orang Kristen hormat Tuhan? Banyak orang bilang dia Yesus, dia Tuhan, kami percaya. Kalau kamu percaya, 2000 tahun yang lalu orang menghormati dia. Tapi mengapa gereja tidak percaya? Menghormati. Saya anggap saudara tidak percaya. Ada amin. Sudah, saya tidak akan bahas di situ. Tapi pertama akan dosa karena mereka tidak percaya. Jadi saya kasih tahu saudara, ketika saudara buang Yesus, jual Yesus hanya karena pacar suami, hanya karena jabatan, saya kasih tahu saudara, Anda sedang berdosa besar kepada Tuhan. Mungkin Anda pindah ke agama seberang, Anda tidak mencuri, Anda tidak membunuh. Tapi waktu Anda meninggalkan dia, Anda sedang tidak percaya dia, Anda sedang tidak percaya, Anda disebut berdosa. Jadi Roh Kudus kasih ingat pertama. Kalau Roh Kudus kasih ingat pencuri itu, tak usah Roh Kudus juga. Saya pikir kadang-kadang kita juga rasa berdosa waktu kita ambil, kita membawa puah. Tapi ada satu dosa yang sulit untuk kita tahu bahwa itu dosa. Adalah satu, tidak percaya bahwa dia Tuhan. Dia bilang, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Saudara lihat ini ayat sini. Kenapa itu disebut dosa dan apa akibatnya? Kalau orang tidak percaya dia Yesus Tuhan, yang pertama pasti dosa. Ikut cepat-cepat di sini. Kita akan lihat ini saudara di dalam Yohanes 8 ayat 23. Perhatikan Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu ini berasal dari bawah, aku dari atas. Dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, ini di dalam ayat itu ya. Coba mundur sebentar ke poin sebelumnya. Kalau saudara baca tadi, nah itu kan. Jangan kemana-mana Desti, nanti kita keliru nanti. Di poin 1 tadi mana? Poin 1 terus, poin 1. Terus cepat-cepat ke poin 1-nya Desti. Oke. Sudah kembali ke tadi ayatnya tadi. Oke, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Lalu ayat selanjutnya satu kali saja klik. Oke. Dosa tidak percaya adalah, saya sebut dosa. Dosa itu sebenarnya dari bahasa Yunani bernama atau disebut hamartia. Bilang hamartia. Hamartia itu artinya dalam bahasa Inggris missing the mark. Apa itu missing the mark? Missing the mark adalah meleset, salah dari sasaran. Jadi kalau saudara bilang dosa itu, terserah saudara bilang dosa itu definisi apa. Tapi dosa itu dari bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu artinya meleset dan jauh atau salah dari sasaran. Jadi dosa di sini ini salah sasaran. Tidak percaya dia Tuhan adalah salah sasaran juga. Jadi dia punya timbangannya antara orang mencuri, orang membunuh dengan orang tidak percaya Tuhan itu sama. Oke, mari kita lihat ayatnya. Sebab kalau tidak percaya kita akan binasa. Tapi mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Yohanes 8. Lalu ia berkata kepada kamu berasal dari bawah ini, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau saudara baca, karena itu aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam apa saudara? Dosamu. Pertama yang membuat kita binasa, kalau Roh Kudus tegur kita pun dosa, lalu kita tidak sadar, kita malah berontak kepada Tuhan. Dia bilang gini, pertama kamu akan mati karena apa? Kenapa dia harus insafkan saudara? Karena Roh Kudus tidak mau saudara binasa. Saya ulangi lagi, Roh Kudus kasih ingat kita pun dosa supaya kita tidak binasa. Betul ya? Karena kamu akan mati dalam, sekali lagi kamu akan mati dalam. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau firman Tuhan kasih ingat saudara, itu bagian dari karya Roh Kudus. Jadi tidak selamanya Roh Kudus omong bilang begini, lu pencuri mama tua uang 5.000. Tidak perlu. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara sedang diingatkan oleh firman Tuhan. Dan itu seperti Roh Kudus pakai firman untuk mengingatkan saudara. Kadang Roh Kudus pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Dan saya kasih tahu saudara, kalau sudah taraf Roh Kudus yang kasih ingat, lalu saudara berkeras hati, bahaya sekali. Kenapa? Pertama, karena manusia itu terbatas. Tapi kalau sampai Roh Kudus bilang begini, dia yang ambil alih untuk kasih insaf saudara, lalu saudara tidak sadar-sadar bahwa ini dosa, saya kasih tahu saudara, ada waktu saudara tiba-tiba mati dan saudara mati di dalam dosa. Ada amin.
siapa yang mau mati dalam dosa. Ya, saya berharap saudara harus sadar bahwa saudara sedang ada diingatkan Roh Kudus. Tetapi juga dia bilang bisa orang binasa karena apa? Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi dua hal yang membuat orang binasa masuk neraka. Satu karena dosa, kedua karena dia tidak percaya. Saudara, saya ulangi lagi. Kamu akan mati dalam dosamu. Satu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah, siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi saya kasih tahu saudara, para mualaf, saya bicara apa adanya. Saudara mau bilang saudara baik pindah di agama seberang, tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, mungkin Anda baik. Itu sebabnya kami tolak ini, saudara. Saudara dengar baik-baik. Ada konsep di agama lain yang mengatakan keselamatan itu datang dari apa? Perbuatan baik. Nah, kalau saudara baca ini, berarti perbuatan baik sia-sia. Karena pertama dosa bisa binasakan, kedua tidak percaya Yesus bisa binasakan. Jadi kalaupun nanti dia bikin amal, karena dia tidak percaya Yesus, amalnya tidak dihitung. Saudara mengerti di sini? Ini peranan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus kasih ingat saudara, dia adalah Tuhan satu, supaya kita hati-hati dengan dosa. Karena di hadapan Roh Kudus tidak ada yang bisa tersembunyi. Saya ingatkan lagi, kalau kita belajar tentang Roh Kudus, kita harus meyakini bahwa dia tahu segalanya tentang saudara. Amin. Dia tahu siapa saudara. Saudara ada di tempat kotor, dia tahu. Saudara sedang lihat film porno, dia tahu. Saudara sedang lihat film yang tidak benar, dia tahu. Ada amin. Saudara sedang lihat apa? Sesuatu yang tidak benar, dia tahu. Sekalipun atau sekaligus saya kasih tahu saudara, Roh Kudus juga adalah kekuatan orang percaya. Jadi saat saudara lemah, sebenarnya datang pada Tuhan. Nah, mari kita lihat. Tadi dia bilang satu karena dosa. Kenapa dia harus kasih ingat dosa? Karena dosa membinasakan. Kedua, dosa tidak percaya juga membinasakan. Berhenti untuk tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tadi saya bilang, kalau saudara bilang dia Yesus Tuhan, Anda pasti hormat dia. Anda pasti mau melayani dia. Yang kedua, mari kita lihat cepat-cepat supaya kita mau selesai. Saya tidak mau lama karena masih ada kesaksian yang akan kita dengar. Yang kedua, Roh Kudus itu bertugas menginsafkan kita akan kebenaran. Kebenaran yang mana? Firman Tuhan itu juga apa? Kebenaran. Tapi kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus anak Allah, artinya dia punya status sejajar dengan Allah Bapa, sejajar dengan Roh Kudus. Karena ada agama lain mengatakan Yesus kita itu hanya nabi, hanya anak manusia biasa karena dia anak dari Yusuf dan Maria. Tetapi ingat, Yesus bukan manusia saja. Yesus Allah 100%, walaupun dia juga manusia 100%. Kebenaran yang dimaksudkan di sini, dia insafkan adalah kebenaran bahwa Yesus anak Allah. Anak Allah ini tidak berarti seperti pemahaman kita. Orang Yahudi itu ngerti kata anak Allah. Itu tidak seperti kita. Makanya orang-orang di sebelah sana selalu mengatakan anakku beranak, Allahku beranak. Allah kita tidak beranak. Anak Allah itu hanya istilah bahwa dia Allah. Mengerti ya? Saya tanya saudara, anak kursi, anak tangga, pernah tangga beranak? Nah, saya tanya saudara, pernah tangga beranak? Kenapa disebut anak tangga? Itu istilah yang orang mengerti. Bahwa anak tangga artinya tangga satu persatu, itu namanya anak tangga. Ya. Jadi ketika dia bilang anak Allah, itu artinya dia Allah. Jadi Roh Kudus bertugas kedua menginsafkan kita akan kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang pertama, Yesus adalah kebenaran, betul ya? Dia bilang aku jalan. Bagus, kebenaran dan hidup. Berarti kebenaran itu adalah Yesus. Coba kita lihat ayatnya. Sudah lihat ini ayatnya. Namun benar, dan kalau ia datang, tadi ia akan mengisafkan dunia akan dosa, sudah. Sekarang kebenaran. Mari kita lihat selanjutnya, next.
Saudara-saudara lihat ini, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Jangan terjemahkan sembarangan. Nanti orang-orang apologet sekarang ini sadis. Jadi kalau khotbahnya salah, ayatnya salah, kita disikat habis. Nah, ayat 10 menerjemahkan akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara lihat ini, kebenaran itu kenapa disebut kebenaran? Roh Kudus kasih ingat kedua adalah satu karena dosa yang merupakan perbuatan kita sehari-hari, tapi dosa tidak percaya. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran karena aku Tuhan Yesus ini apa? Pergi kepada Bapa. Kalau saya tanya saudara, kalau saya bilang saya dari rumah pergi ke pasar, apakah saya akan di pasar selamanya? Tidak. Saya akan pulang kembali ke rumah saya. Waktu dia bilang begini, aku kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, berarti dia baru dari mana? Dari Bapa. Tempat tinggalnya di Bapa. Tempat tinggalnya di mana? Di sorga. Saya sudah singgung ini, tapi saya singgung dari sisi yang lain. Jadi ketika dia bilang dia kebenaran, artinya begini, dia datang dari sorga, dia turun datang mati untuk kita, lalu sekarang kebenarannya adalah dia sudah pergi kembali kepada Bapa. Apa maknanya di sini? Mari coba kita lihat. Mari lihat saudara, lihat ini. Saudara perlu dengar khotbah begini ya, supaya saudara tahu teologi yang baik, supaya kalau ada orang-orang di seberang sana yang coba menghantam iman kita, saudara punya pemahaman. Saudara perhatikan begini, kalau dia pergi kepada Bapa, berarti tempat dia pertama di sorga, begitu ya, mengerti ya? Tadi kan dia bilang, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, dia dari mana? Jadi ketika dia datang dari sorga, dia menyelesaikan karya penebusannya, lalu dia bangkit, dia kembali tentu kemana lagi? Ke tempat duduknya. Kalau saudara lihat saya, hobi saya adalah duduk di tempat anak saya Jenny. Jadi ketika saya habis khotbah, pasti saya tidak akan turun lalu saya duduk di belakang. Saya pasti duduk kembali di tempat. Waktu dia bilang begini, kebenarannya karena aku pulang ke Bapa, dia sedang bilang begini. Tempat, kalau saya bikin bahasa saudara, saya tempat kosong di sana. Jadi waktu saya pulang, kebenarannya saya duduk kembali di sepun tahta. Tahta apa itu? Tahta Allah. Jadi dia adalah Allah. Dia anak Allah, berarti dia Allah. Saudara lihat ini baik-baik. Dari mana saya tahu bahwa dia datang dari sana? Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ayat ini. Semua perhatikan. Saya tahu ini banyak kali orang tidak suka khotbah begini. Tapi ini yang penting sebenarnya. Ini yang membuat orang kuat imannya, tidak gampang jual Yesus dan tidak gampang tinggalkan Yesus. Ini pokoknya. Saya baca saudara. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman. Maksudnya begini, membuktikan bahwa ini bukan sekedar bahasa karena kita orang Kristen, kita bilang oh karena dia kembali ke sorga, kan Elia juga naik ke sorga. Saya coba bawa saudara, kan akan orang bilang gini, loh kalau memang dia naik ke sorga bahwa dia Allah, membuktikan dia Allah, Elia pernah naik ke sorga tidak? Saudara baca Alkitab tidak? Elia pernah naik ke sorga tidak? Saya tahu Bapak, kita sudah hidup pada zaman itu. Alkitab bilang Elia naik ke sorga tidak? Naik dengan cara apa Elia naik ke sorga? Hah? Kuat supaya saya mengerti. Terangkat dia ke sorga, gitu dia ke Tuhan. Oh beda. Tidak semua orang ke sorga itu Tuhan. Tapi mengapa kebenarannya bahwa dia kembali, dia adalah Tuhan? Menurut Yohanes bilang begini. Kalau saudara baca Yohanes semua, dia sedang bicara orang, dia sedang menghantam orang-orang Yahudi bahwa dia Tuhan, itu temanya. Dan kalau saudara baca ayat 1 bilang begini dari Yohanes 1. Saudara lihat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Firman itu bersama-sama dengan dan firman itu adalah tanya saudara, firman itu siapa? Firman itu siapa? Apakah hanya Allah? Oke, kita baca. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti betul ya. Kalau sampai dia bilang begini, tadi Yohanes pasal 16 dia bilang begini, kebenaran karena Roh Kudus menginsafkan karena kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Kalau dia pergi kepada Bapa berarti dia sebelumnya bersama-sama dengan Bapa. Jadi kalau dia pulang berarti dia bukan seperti Elia, dia Allah. Lalu saudara tanya bilang, kan itu hanya bilang firman.
Firman itu ada Allah. Dia tidak bilang ini Yesus. Oke, mari kita baca dulu ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya tanya saudara, yang bisa ciptakan dunia ini siapa? Benar sekali, Allah. Sekali lagi dia tuntun, Yohanes ini tuntun perlahan-lahan pada orang Yahudi. Lihat ya, kalau kamu bilang dunia ini diciptakan oleh firman, sekali dia firman jadi, berarti Allah. Firman itu Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sekarang dia bilang firman itu bisa yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Berarti kalau yang bisa jadikan langit dan bumi siapa? Allah, tadi ada sebut, betul. Tapi pertanyaan Allah yang mana? Yang pasti Tritunggal, tapi lebih jelasnya nanti kita baca. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Oke, sampai di situ sudah ngerti. Sekarang kita next. Perhatikan ayat 14, lompat pada ayat 14. Jelas sekali siapa itu Allah, siapa itu firman. Siapa yang pernah duduk sama-sama, lalu kasih tinggal, Bapa datang, lalu pulang lagi. Siapa itu? Ayat 14 bilang begini, firman itu telah menjadi. Nah, siapa yang jadi manusia? Allah yang jadi manusia siapa? Siapa Allah yang menjadi manusia? Yesus. Dan di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Satu lagi kata ini muncul, dan kebenaran. Jadi ketika dia menginsahkan tentang kebenaran itu hanya ada satu di dalam satu pribadi, Yesus. Yang lain mungkin ada benar-benarnya, tapi kalau saudara mau menemukan kebenaran sejati, tidak ada lain kecuali di dalam Yesus. Kebenaran di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara yang di gereja ini yang sudah jadi mu'alaf, sudah jadi murtadin, sudah jadi murtadin. Kami punya jemaat ada banyak yang murtadin ya. Dari seberang ke sini, saya kasih tahu saudara, jangan jadi Kristen karena kawin. Karena maaf, saya minta maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Tidak semua. Tapi saya menemukan banyak kali para murtadin itu yang menikah hanya karena pasangan hidup. Mereka kecewa dengan orang-orang yang mereka ikut. Entah suami, entah istri. Karena kadang-kadang yang murtadin yang saya lihat lebih setia, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus daripada orang yang dari awal Kristen. Saya lihat banyak kali. Saya dengar cerita yang menyedihkan dari adik saya. Ada satu murtadin, jadi dia itu wanita Muslim yang menikah dengan non Kristen. Waktu menikah dengan non Kristen, dia berharap dia pindah ini karena mengenal Yesus. Dia pikir dia punya hidup akan lebih baik. Ternyata hidupnya lebih parah karena suaminya tinggalkan dia, biarkan dia hidup susah, tidak pelihara, kasih makan, kasih istri makan uang. Akhirnya satu kali kelak istrinya mengatakan, saya kecewa. Dan hari ini dia pulang. Lebih menyedihkan saya adalah bukan hanya dia pulang kembali jadi Muslim, tapi dia punya anak, dia bawa juga 2 orang. Hanya gara-gara kecewa dengan kekristenan. Orang Kristen yang karbonnya jadi contoh bawa dia, tapi tidak jadi contoh, akhirnya dia pergi. Yang lebih parah saudara-saudara, saya dengar anaknya menghamili lagi nona Kristen. Dan nona Kristen itu kalau benar-benar jadi, dia akan pindah lagi. Jadi bayangkan, kalau saudara baca ini, dia bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saya kasih tahu yang sedang murtadin tidak ada di gereja ini, Anda tidak salah ikut Tuhan. Anda sedang ikut kebenaran. Saya ulangi lagi, Anda sedang ikut kebenaran. Kebenaran ini bukan sekedar ekstrim dari karena kami orang Kristen, tapi menurut Alkitab, Yesus adalah kebenaran. Yang kedua, kebenaran apa? Kebenaran bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang digambarkan tadi. Dulu dia sebelum datang, dia duduk di surga sebagai juga Allah. Dan ketika dia turun, dia kembali lagi, dia duduk kembali di tempatnya sebagai Allah. Karena Alkitab bilang tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia, dan itu adalah Yesus. Berarti kalau Tuhan insafkan kedua, supaya kita sadar
bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dan yang saya kasih tahu saudara ini, dengar baik-baik. Tuhan itu tidak sama. Bilang, Tuhan itu tidak sama. Banyak orang datang dengan teologi liberal, lalu mengatakan, kalian jangan ekstrim lah. Hanya gara-gara satu kata, toleransi. Toleransi membuat beberapa orang salah pemahaman tentang Tuhan. Jadi mereka bilang gini, jangan ekstrim lah, masa kamu punya Tuhan saja bawa orang ke surga. Ini bukan masalah ekstrim, bos. Ini mengenai kata tadi, kebenaran. Kebenaran pertama, dia Tuhan, dia Allah. Kebenaran kedua, dia juru selamat. Itu kebenaran kedua. Jadi kalau kebenaran, saya tanya saudara, kebenaran itu satu. Yang namanya kebenaran itu tunggal. Saya ulangi lagi, kebenaran itu apa? Tunggal. Jadi tidak bisa bilang gini, ada Allah lain yang punya kebenaran, ada agama lain yang punya kebenaran. Maaf, saya bicara di kekristenan, kebenaran itu tunggal, satu. Milik siapa? Yesus. Kalau begitu di luar Yesus ada kebenaran. Kita bisa dengan yakin mengatakan tidak. Makanya orang bisa beragama baik, tapi orang tidak bisa bersembunyi bahwa dia tidak benar. Pernah saudara dengar, ini orang nih kok baik-baik, tiba-tiba jadi pembunuh. Saudara kalau baca berita-berita, ada orang yang kelihatan jaim, alim, tiba-tiba jadi pembunuh. Tiba-tiba jadi penjahat. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran. Kebenaran itu tunggal, satu. Amin. Jadi kalau orang bilang begini, kan itu seperti pepatah mengatakan, ada banyak jalan ke Roma. Betul, banyak jalan ke Roma. Selalu saya dengar seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau Anda pergi ke Roma tidak ada kapal laut, Anda bisa gunakan pesawat. Berarti ada jalan lain. Tetapi dengar baik-baik, ke surga kebenaran hanya satu, harus lewat Yesus. Itu maksudnya. Saya bawa saudara supaya kalau Roh Kudus kasih ingat saudara, dia Tuhan. Artinya begini, saudara, karena sekarang ini ada pengajaran sesat, ada satu pendeta yang ajaran sesat bahwa di surga itu ada petak-petak. Jadi surga ini untuk agama A, surga ini untuk agama B, surga ini untuk agama C. Saya kasih tahu saudara, tadi Yohanes bilang apa? Dia yang dari awal, dia yang cipta, dia yang telah turun, dia yang telah naik. Kalau begitu lu bikin petak dari mana? Saya ulangi, dari mana saudara bikin petak? Saya kasih tahu saudara, dari mana saudara bikin petak? Tidak bisa. Petak itu hanya satu, yaitu milik Tuhan Yesus. Nah karena itu saya mau bilang begini, kalau dia Tuhan, kalau saudara anggap dia Allah, dia Tuhan, jangan dengar kata orang bilang, apa Nona kawin Nona memang tidak jadi Kristen lagi, tapi di sebelah dong ibadah kepada Tuhan yang Esa. Indonesia menggunakan Tuhan yang Esa itu yang saya pahami. Tuhan yang Esa itu tidak berarti sama. Tuhan yang Esa itu artinya Tuhan itu tunggal. Jadi kalau Muslim mengatakan dia punya Allah tunggal, ya itu dia punya Allah tunggal. Kalau kita bilang kita punya Allah tunggal, ya kita punya Allah ya tunggal, satu, tidak ada yang lain. Kata tunggal kan hanya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Jadi kalau agama di sebelah saja meyakini Allah itu Esa, kekristenan harus percaya Allah memang Esa. Dan siapa dia? Yesus namanya. Jadi tidak boleh kawin lalu saudara bilang kita pun Tuhan sama. Hanya cara beda-beda. Nah, ini bahasa paling kurang ajar. Saudara-saudara, Tuhan kita ini sama. Hanya cara beda. Satu pi Jumat, satu pi Minggu. Saya kasih tahu saudara, berhenti. Kebenaran itu tunggal. Amin. Menurut Alkitab kebenaran itu yang datang hari Minggu. Nah, saudara jangan salah tangkap saya kata hari Minggu berarti datang hari Kamis di ibadah di gereja, salah. Tidak, ini hanya istilah. Kita kebaktiannya dari apa? Karena itu yang punya Yesus, itulah kebenaran. Nah, kasih tepuk tangan. Kalau dia kebenaran, kenapa lu masih cari laki-laki yang salah dengan iman yang salah? Kalau dia kebenaran, kenapa saudara cari perempuan yang salah?
Sekali lagi, kalau dia kebenaran, kenapa kita cari perempuan gagah, dicari perempuan yang lain? Kurangkah orang Kristen kah? Halo, kurangkah orang Kristen? Sampai lu harus cari Siti Fatimah, selalu harus cari yang namanya Soleha. Apa tidak ada Markus, Bartolomeus, Filipus? Mungkin. Saya tidak tahu. Saya masih SD, SMP itu katanya. Ini tidak benar ya, jangan saudara tersinggung. Katanya orang yang nama-nama begitu kadang-kadang muka tidak terlalu ganteng. Entah benar atau tidak, saya tidak tahu. Itu sebabnya mereka selalu ganti dengan kalau dia punya anak gagah, dia harus kasih nama Justin. Walaupun ujung bukan Bieber tapi melelak misalnya. Karena dia tahu ini anak besar gagah gitu. Dikasih nama Justin. Tapi lihat, kalau orang bilang muka pas-pasan biasanya nama Alkitab. Terbukti toh kita di sini di dalam gereja saya swafat. Hampir tidak ada nama Alkitab. Saya punya anak saya kasih nama Jordan. Kan? Saya Jerry. Ada di dalam Alkitab yang murid ke-13 Jerry? Tidak ada. Nama kita Selfie kan? Ada tidak di Alkitab Selfie? Kenapa saudara tidak pilih nama-nama di Alkitab? Kadang-kadang nama itu katanya kurang keren. Bartimeus, ada Meusnya. Kadang-kadang orang panggil Meus. Coba panggil dia Barti, itu lebih keren. Nah kan? Yang panggil Meus. Biasanya Meus, ya tidak semua ya. Kadang-kadang Meus itu rata-rata agak gila-gila sedikit. Tidak semua. Tapi sudahlah, Tuhan tolong kita. Nah karena itu saudara-saudara yang wanita, kasih ingat saudara. Ingat, kebenaran hanya satu. Jadi kalau nama Wasti Sinlailoe, tetap Wasti Sinlailoe sampai mati. Amin. Jangan Maria Magdalena. Wah, itu Alkitab 100%. Pas mati Maria binti. Kalau sepakai binti, aduh sudahlah. Kita pasrah hidup ini biar dia jalan ke tempat keabadian. Saudara dengar baik, saya kasih tahu saudara supaya saudara pegang Tuhan saudara. Jangan lepas Tuhanmu. Saya ulangi, jangan lepas Tuhanmu. Karena Tuhanmu adalah satu-satunya kebenaran. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus kasih ingat, kawan di sebelah itu bukan kebenaran. Jangan lupa bilang begini, Bapak tidak apa-apa, dia salah hari ini. Nanti be berdoa supaya dia ikut beta dalam kebenaran. Rata-rata yang omong begitu sekarang sudah tinggalkan Yesus. Jadi sekali lagi jangan pakai itu. Kalau bisa putus, bagus ya. Saya dapat dukungan dari jemaat. Kalau ada di sini yang pacaran beda keyakinan, harus putus. Dan putus tidak boleh omong bilang putus. Saya kasih ingat saudara, keras, putus dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ini kita tidak lihat laki-laki di sebelah. Hai, kita pun lutut ini rasa tergoyang. Hai, stop. Saya berharap saudara lihatlah di sini ada song leader yang belum kawin kan. Saudara pelutut bergerak, saya suka. Yang di sebelah kamar kita banyak sekali. Ada Mae bukan Mae Sukawin, ini Mae yang belum kawin. Mae itu kan dari kata Marten. Ada banyak nyung-nyung Kristen, saudara jangan cari yang lain. Ada, amin. Jadi kalau Roh Kudus kasih tahu, ini kebenaran, Roh Kudus sedang bilang, cantik-cantik. Yang saya kasihan lagi, yang jengkel lagi adalah dia cantik, dia kuliah Tuhan berkati, dia wisuda Tuhan berkati, kerja di bank Tuhan berkati, ketemu polisi yang beda agama, dia lepas. Saya kalau jadi Yesus saya cek ke dia pulang. Iya, karena begini saudara, itu kan Tuhan suka kasih lu banyak hal.
Kalau lu cantik, apalagi lu kerja di bank, lu duduk saja kawan, lu duduk saja. Laki-laki datang. Kenapa kau lebih cari yang bukan kebenaran itu? Amin. Amin. Senyum sedikit. Ada amin. Saya kasih tahu karena saya dengar cerita ada satu wanita cantik kerja di bank, ketemu gara-gara polisi. Dan saya tahu saya polisi itu karena masih jaga. Maaf, saya tidak anggap remeh ya. Polisi itu jaga di bank itu berarti pangkatnya belum terlalu besar-besarnya. Tapi dia lepas, lalu polisi itu kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat sana. Lalu dia ajak istri anak, jual semua barang sini. Sampai di sana dia kawin baru. Perempuan itu pulang, 0 kaboak. 0 kaboak. Dulu jalan pakai blazer masuk. Ada yang bisa saya bantu? Nah kan orang bank gitu kan, masuk kan dengan gayanya. Ada yang bisa saya bantu? Setelah dia pulang dari Jawa Barat, orang yang tanya dia, ada yang bisa saya bantu? Bertobat. Amin. Kalau Tuhan masih bilang pakai kita untuk bilang ada yang bisa kita bantu, berarti Tuhan memberkati saudara. Jangan kawin lalu jadi melarat, orang yang tanya, ada yang bisa aku bantu? Ada, amin. Kan dulu di bank selalu begitu. Saya suka kalau pergi ke bank itu, saya suka sekali. Ada yang bisa aku bantu? Di gereja lain orang cari tanpa duduk justru tahu di mana. Saudara jemaat bilang, Bapak sini, ada di sini. Ini orang sudah putar cari tanpa duduk. Saudara santai, aku sedang fokus pada Tuhan. Saudara tolong panggil dia duduk di sini. Karena di bank itu saya suka. Nah, itu kan Om Nick ada di bank jadi tahu. Saya turun itu biar kemarin saya minta maaf, saya sengaja tidak pergi ke bank, saya tidak mandi. Kan saya pikir biasa kalau mandi itu mungkin dia lihat, oh ini pasti nasabah uang banyak. Saya pergi tidak mandi, saya sengaja saya masuk bank. Ternyata perlakuan masih sama saudara. Bapak ada yang bisa saya bantu? Oh bisa. Saya punya rekening. Uang sudah tidak ada lagi. Oh kalau itu tidak bisa dibantu, itu tidak bisa. Memang itu dari dulu kekal selama-lamanya. Tapi saya kasih tahu saudara, kebenaran itu satu, dia Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Next, coba kita lihat ayatnya. Yesus adalah anak Allah, itu artinya dia sederajat dengan Roh Kudus, dia sederajat dengan Bapa. Dia pencipta alam semesta. Itulah yang terakhir. Lalu kita berdoa. Roh Kudus itu bertugas menginsafkan kita dari penghakiman. Itu yang tadi saya bilang. Masalahnya kalau engkau bilang dia Tuhan yang sama, hakimnya Yesus. Jadi kalau saudara bilang dia sana pun Tuhan sama, kita sama, masalahnya dia pun Tuhan siapa? Kalau kita pun Tuhan bukan hanya mati di atas Golgota, tapi dia juga jadi hakim. Nah kalau hakim, ini bukan hakim yang pada umumnya. Ada hakim-hakim tertentu yang katanya, tidak semua ya. Saya tahu ini oknum yang katanya salah bisa dibayar jadi benar. Tapi hakim ini tidak bisa karena dia kebenaran, dia hakim yang benar, berarti dia hakim yang tidak bisa disogok. Jadi kalau ada orang bilang keselamatan bisa dapat dari perbuatan baik, dengan apa istilahnya itu? Amal. Sama dengan sogok bos. Di sini saja ada hakim yang kalau saudara sogok dia marah. Nah saudara bagi Bapak Yesus bilang, Yesus ya, beta omong sedikit bisa. Tuhan, oke, cara cepat saya mau hakimi kamu. Karena kamu saya lihat kamu lihat ini. 5 April pencuri Om Nick memanggal 8 buah. Ada di sini. Tanggal 25 Mei, gara-gara bunga saudara curi orang punya bunga pada waktu orang mati ada. Saudara bilang ya sudah ambil sepotong kau tanam di rumah. Semua ada di sini. Lalu lihat begini, oke betul. Saya lihat itu dari tadi betul, satu film semua. Tapi begini Tuhan Yesus. Tuhan masih ingat kok? Ya. Tanggal, ingat tanggal berapa ya? 19 ya. Tanggal 19 tuh Bapak Pendeta ingat Sonde. Saya yang ambil persembahan. Ini bukan yang ambil persembahan hari ini. Ini contoh. Saya ambil persembahan
Terus, oh saya tidak kenal kamu menurut Matius 7 ayat 1. Maksud saya begini, Roh Kudus bertugas mengisapkan kita dari penghakiman. Ini yang paling mengerikan. Jadi kalau kita masuk di poin pertama, poin kedua gini. Siapa yang akan dihakimi? Sederhana. Mereka yang tadi tetap sudah dikasih ingat, itu salah, itu dosa. Tapi lanjutkan sampai mati, Anda akan dihakimi. Kedua, orang yang sudah dengar khotbah, dengar pendeta-pendeta khotbah bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia masih menyangkal bahwa Yesus Tuhan, bukan Tuhan, dia hanya nabi, dia hanya manusia. Ini juga orang yang akan dihakimi. Anda tidak percaya? Mari kita baca. Mari kita baca firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan tadi sudah dosa, sudah kebenaran, sudah sekarang apa? Penghakiman. Jadi Roh Kudus bukan hanya kasih ingat tentang dosa, tentang kebenaran bahwa dia Tuhan, dia juru selamat, dia yang mati di atas Golgota tebus dosa kita. Tapi Roh Kudus itu juga apa? Mengisahkan kita bahwa dia hakim yang adil dan kudus dan suci yang tidak bisa disogok. Akan penghakiman, ayat 11 menerjemahkan gini, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Setan tentunya. Kalau setan itu dia masuk neraka sendiri atau bawa kawan? Sekali lagi saya tanya saudara, ini konteksnya dia hakimi setan, tapi setan itu kira-kira dia mau masuk sendiri atau bawa kawan? Kita makan bakso kadang-kadang bawa kawan, walaupun kita uang pas-pasan, ya kan? Kita pun nonakan kita nari beta traktor. Pas nona harus makan, kok nona lihat kok ini nyong belum jalan, bilang ade pulang dahulu ya. Dia pikir kenapa? Kenapa kok otong dua makan sam-sam pulang sam-sam. Sonde ade pulang sedahulu karena kakak masih ada urusan sedikit. Ade pulang sah. Padahal karena gara-gara dia traktir itu perempuan, doisen ada. Jadi pas itu nona punya bemo, dia jalan kaki pulang rumah. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya kasih tahu saudara, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saya kasih tahu saudara, setan itu tidak mau sendiri-sendiri. Amin. Makanya ada orang begini, saya kasih tahu saudara. Kalau saudara lihat ada orang tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, lalu saudara bilang, hei, sekarang ini di gereja kosong. Pilih bukan saja sesuatu ada di itu gereja. Lalu saudara ikut, setan. Orang muslim bilang seton. Amin. Karena setan itu dia pun kerja adalah tidak mau sendiri, ajak kawan. Iya, ada kawan. Kayaknya masih ada kawan rupanya di sini. Kalau saudara bukan kawannya, katakan amin. Kalau saudara kawannya juga katakan amin. Oh, puji Tuhan, saudara sadar. Akan penghakiman. Nah, saudara baca ini sebagai ayat terakhir lalu kita berdoa. Saudara lihat ini. Jadi ingat, Roh Kudus kasih sadar kita. Dosa jangan sembunyi, harus dibereskan. Tapi yang kedua, dosa tidak percaya. Lalu Wahyu 20 gini. Sebentar dulu. Kayaknya masih ada ayat atau sudah dari situ? Dari situ ya. Jangan lompat-lompat, yes. Oke. Lalu aku melihat, perhatikan, dia hakim. Jadi dia perhatikan ini. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar dan dia. Ingat, Tuhan itu kebenaran, dia Allah, dia yang punya sorga. Buktinya dari mana? Harus pastikan yang duduk di sana itu kita punya Tuhan. Jadi saya setuju, kadang-kadang ada bahasa kita perlu orang dalam, dan orang dalam kita adalah Yesus. Dan perhatikan siapa yang duduk, Yesus. Lalu ia melihat, aku melihat, maksudnya Yohanes, satu tahta putih yang besar. Tahta putih itu bicara tentang kemuliaan Tuhan yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi, langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati. Perhatikan, tadi saya bilang kan Roh Kudus itu apa? Bekerja untuk dunia. Dunia pertama untuk dosa, orang dunia yang tidak percaya, lalu dunia yang tidak mengakui dia adalah Allah. Yang ketiga, dia hakim untuk dunia. Jadi hakimnya kita, Yesus kita ini, dia menghakimi dunia. Kalau dunia mau agama apapun menurut ayat ini, mereka akan berdiri di depan Tuhan Yesus kita. Nah, kalau dia yang hakim, tentu dia bela dia pun anak-anaknya. Ada amin. Saudara yang jual Yesus hari itu duduk ke tengah, bilang, ternyata, aduh, tahu Yesus.
Mesan kastinga sendia. Makanya buka mata-mata sekarang. Serius. Amin. Saya kadang-kadang di sepo adik saya bilang gini. Adik saya bilang gini. Papa, kenapa dong kastinga? Lalu kita dobat. Apanya omong-omong tentang orang-orang yang tinggalkan Yesus. Akhirnya kita pun bahas satu. Frek sudah. Kalau dong tidak mau percaya, biar sudah. Daripada kita benci, kita berdosa. Kastinga sudah. Nanti dong ketemu di sana. Aduh, Tuhan Yesus ternyata Allahnya satu-satu Yesus. Hakimnya hanya satu Yesus. Jadi saudara-saudara, saya kasih tahu saudara, jangan jual Yesus. Saya lihat ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar, kecil. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau ada orang bilang anak kecil itu seperti kertas putih, belum ditulis apa-apa, lu kira itu guru dan murid. Dia bilang kecil, besar, berdiri di depan tahta itu, tahta di mana Yesus pulang kembali. Lalu dibuka semua kitab. Perhatikan yang tadi saya jelaskan. Buka kitab dan buka juga semua kitab lain. Kitab tadi itu pencuri mangga dan sebagainya itu. Tapi kitab ini lainnya itu kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan. Dan orang yang mati dihakimi menurut apa? Kalau dosa, kita semua berdosa tidak? Saya berdosa, Anda berdosa. Yang membuat kita mati binasa itu bukan karena berdosa semata. Tapi tadi Roh Kudus bilang, kamu memang berdosa, saya berdosa, Anda berdosa. Tapi supaya tidak binasa sederhana. Tadi dia bilang, itu sebabnya aku datang supaya aku insafkan kamu. Jadi sebenarnya saya punya dosa, Ma Ellen punya dosa, siapa lagi? Semua kita punya dosa. Tapi dosa itu akhirnya membuat kita juga masih diselamatkan karena satu. Waktu Roh Kudus sentuh kita, insafkan kita, bilang oke Tuhan, beta sadar, beta salah. Lalu bilang Tuhan, beta salah. Yang masalahnya adalah sudah tahu dalam dosa, tidak mau mengaku. Ada amin. Karena itu saudara-saudara, supaya tidak dihakimi dan binasa, sederhana sebenarnya. Mengaku. Saudara pernah dengar ilustrasi, saya pernah dengar cerita di sini, bahwa tidak mengaku itu dia pun harga lebih mahal daripada mengaku. Tapi kadang-kadang kita kan takut mengaku karena dia pun harga kita anggap lebih mahal. Contoh, kalau saudara kasih pica piring, mama pun piring kesayangan, saudara bisa bilang, mama jangan marah Kenapa? Masalahnya mama sih bilang, kenapa? Jadi ini anak juga akhirnya jadi takut. Di dalam hati dia mau kasih tahu mangkok pizza, tapi karena mama, kenapa? Becani marah. Tapi dia pemuka si marah, makanya anak pikir bilang sini marah, saya su marah, apalagi bilang marah. Akhirnya dalam hati gini, sudahlah, tak jadi. Mangkok dia buang. Saya kasih tahu saudara. Tiba-tiba mamanya ketemu. Maria, ya mama. Kenapa piring ini pecah? Nah, biasa orang tua kalau begitu. Ini apa? Itu tanda putar balik. Nah, sekali lagi itu tanda putar balik. So, kalau orang mengaku itu langsung saja. Lalu mamanya bilang, kenapa tidak mengaku? Biasanya orang tua selalu pakai bahasa, dan saya juga. Sampai mama tidak marah kalau lu mengaku dari awal. Sampai kalau anak balas bilang, sampai memang mengaku dari awal mama. Mama bukan mengirimkan dari awal. Itu sebabnya saya takut. Tapi dengan Tuhan tidak begitu. Karena itu mengaku. Ada amin. Ini ayatnya. Saudara, sederhana. Kalau ada orang yang dengar firman Tuhan, dulu dia tidak percaya Yesus Tuhan, sederhana, minta ampun, lalu bilang, sekarang saya akui dia Yesus Tuhan. Kalau dia berdosa, Tuhan memang saya berdosa, karena tidak ada dosa yang besar, senajis apapun yang tidak bisa diampuni. Semua diampuni Tuhan. Kalau begitu caranya bagaimana supaya kita tidak binasa? Satu, kalau Roh Kudus omong, lembut di hati. Tapi antara Roh Kudus dan polisi ini, kadang-kadang polisi lebih kuat daripada Roh Kudus. Saudara dengar Bapak, kadang-kadang Roh Kudus dan polisi ini, polisi lebih kuat daripada Roh Kudus. Contoh,
Kalau ada orang pencuri di rumah kita, kita tanya, mengaku? Tidak apa-apa, tidak. Betul. Kadang-kadang ada yang bilang, demi nama Tuhan. Tapi kita coba bilang begini, betul? Kalau gitu kita ke polisi, biar polisi yang periksa kamu. Begini Bapak, ya memang saya akui, tadi pagi saya ambil Bapak. Kadang-kadang polisi lebih kuat daripada Roh Kudus. Itu masalahnya waktu saudara mati, dia yang menghakimi dan dia bilang, ini lihat manusia satu ini. Dia tidak takut saya Roh Kudus, dia takut polisi di Polres Kupang. Tuhan tolong ampuni kita. Ada amin. Nah, mari caranya sederhana. Kalau Roh Kudus kasih ingat apa yang kita lakukan. Tapi kita baca dulu ayat 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Karena itu nanti ya istri saya, kalau saya pergi pelayanan di Rote mati, tahu saya cari. Terus tinggal saya di situ. Hanya ada dua. Pertama, karena kamu melakukan kebenaran istriku. Tapi yang kedua, siap-siap keluarga tuntut saudara. Tapi maksud saya begini, saudara. Maka laut menyerahkan orang yang mati ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada yang putus asa, kalau keluarga belum tinggal sah, nanti akhir zaman dia keluar sendiri. Baru keluar. Tunggulah nanti. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Untuk siapa lautan api? Penghakiman terakhir ada satu lautan disebut. Tidak ada tempat selfie di situ. Ini kalau lautan di dunia ini enak saudara selfie. Pemandangan ada kelapa dua, di belakang ada gunung. Di sana saudara selfie begini, api belakang. Nah, siapa dia tadi? Satu, orang berdosa yang sudah diinsafkan Roh Kudus tidak mau sadar-sadar. Kedua, sudah diinsafkan Roh Kudus dia Tuhan tidak sadar-sadar. Nah, ini yang masuk di sini. Ada amin. Lalu bagaimana supaya saya tidak kasih Bapak Gembala? Kalau Roh Kudus sudah kasih ingat tadi saya bilang apa? Sederhana, minta ampun. Coba kita lihat cepat. Siapa yang akan dihakimi? Pertama, mereka yang berdosa dan tidak percaya. Dan setiap orang yang tidak ditemukannya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kalau namamu tidak tertulis, ada dua saja alasannya tadi. Diingatkan dosa tidak mau bertobat, lalu diingatkan Roh Kudus dia Tuhan, dia juru selamat. Maka kalau engkau mati, dia bilang apa? Namamu pasti tidak tertulis. Yang saudara pergi bagian depan, Bapak, nama saya di kelas itu selalu dipanggil nomor pertama. Siapa? Albert. Tidak bisa. Ini bukan masalah susunan saudara, ini masalah pokok. Pertama, orang berdosa tidak percaya. Dan pita soso bilang, saya agak sembahyang 4 kali, 5 kali, 8 kali, tidak ada bos. Dia bilang orang berdosa dan yang tidak ada. Amin. Amin. Saya tanya saudara pun nama kira-kira ada tidak? Hanya 3 yang yakin. Saya tanya ulang, saudara yakin ada nama saudara tidak? Masih ada yang mengatakan, Bapak bagaimana supaya saya yakin? Saya ini jawab tapi pelan Bapak. Sederhana, tadi saya ulang-ulang. Satu, kalau kita semua berdosa, cukup minta ampun dan akui dia Tuhan dan Juru Selamat. Pasti namamu ada. Pasti namamu ada. Ini hari namamu tidak dihargai, tapi hari itu engkau sombong. Biar dia ganteng-ganteng, tapi dia tidak percaya, kan dia tidak dipanggil kan? Saudara pun nama jelek lagi, muka jelek, tapi hari itu saudara dipanggil. Siap Tuhan, masuk surga. Anda angkat kepala, lihat yang ganteng-ganteng, yang kasih kalah saudara dapat perempuan gagah-gagah itu, saudara bilang, sabar bos, jelek-jelek surga bos. Ada amin. Ada amin. Terus cepat. Yang kedua, mereka siapa yang dihakimi? Mereka yang hidup lama dan jual Yesus. Maksudnya mereka yang tidak pernah, mereka akan kembali pada hidup lama. Saya kasih ingat saudara, hati-hati. Khusus saudara-saudara yang melayani sungguh-sungguh, lalu ada godaan untuk
Lebih baik beta kembali masa lalu, lebih kecewa dengan hidup, lebih kecewa dengan Tuhan, lebih kecewa dengan semua. Hati-hati, Anda juga bagian dari akan dihakimi. Kalau Roh Kudus kasih ingat, dulu lu pernah setia, dulu lu pernah sungguh-sungguh, dulu lu pernah melayani, sekarang kenapa tidak? Dengar ini, Anda juga orang yang bagian dihakimi. Saya kasih tahu saudara, coba baca ayat 4 dari Ibrani pasal 6. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang kalau kebaktian dulu, aduh beta rasa diri Tuhan, kan sambil menangis, Tuhan baik. Tiba-tiba saudara pergi karena kecewa, saudara masuk dalam golongan ini. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang hari ini tadi di jamaah Roh Kudus waktu ada orang menyembah, waktu saudara dengar firman, itu kan bagian dari Roh Kudus. Semua yang pernah nikmati ini, saudara dengar baik-baik. Lalu ayat 6 bilang, 5 lagi, dan yang mengecap firman yang baik. Ini hari firman baik, kosan baik. Tiga nih yang mau murtad ini yang begini. Ini hari firman baik atau tidak baik? Kalau baik itu senyum. Biasa yang tidak baik itu yang kita. Amin. Kalau firman itu baik, senyum. Dan yang mengucap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Ayat 6 perhatikan. Namun yang murtad lagi. Makanya sekecewa apapun tetap melayani. Sekecewa apapun tetap iring Tuhan. Sekecewa apapun tetap setia dengan Tuhan. Karena kalau tidak dia bilang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saya kasih ingat saudara, kalau Roh Kudus kasih ingat, dulu berapi-api untuk Tuhan, sekarang berair-air untuk Tuhan, dingin. Roh Kudus kasih ingat, satu saat saya menghakimi kamu. Tuhan bilang begini, siapa yang dapat banyak akan diminta pertanggungjawaban lebih banyak. Ada amin. Ada amin. Pekerjaan Roh Kudus sentil kita pagi hari, dia sedang insafkan kita. Di mana letak kita? Berdosa belum mengaku? Atau tidak percaya? Kalau tidak percaya mungkin kemungkinan kecil tidak ada. Tetapi yang kedua tadi, mengaku dia Tuhan. Kalau mengaku dia Tuhan tidak segampang itu. Kalau dia Tuhan, kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Kalau dia Tuhan, kita tidak takut setan, melebihi kita takut Tuhan. Ya kan? Katanya ada orang mabuk yang katanya juga begitu. Tuhan tidak takut, Allah Bapa tidak takut, Allah Anak tidak takut, Roh Kudus tidak takut. Polisi takut. Karena tengah-tengah mabuk, saya tidak takut dengan siapapun kecuali di atas. Maksudnya Bapak di sorga. Tapi pas polisi lewat, katanya dia bilang, bukan hanya di Bapak, ini juga. Tuhan tolong kita, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Nah saudara, sudah next ke selanjutnya, saya akan tutup, tahan sebentar. Penghukuman untuk mereka yang berdosa karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah juga. Tapi kalau saudara baca, sebenarnya ada firman Tuhan yang begini, 1 Yohanes kalau tidak salah. Sebenarnya tadi ada, tapi saya tidak tahu kenapa hilang. Jika kamu berdosa, kamu minta ampun, kamu mengakui kesalahanmu, maka dia Allah yang setia dan adil untuk mengampuni saudara. Jadi sebenarnya kalau Roh Kudus kerja 3 hal tadi. 1, kamu berdosa, kamu simpan dosa, maka yang kita lakukan hanya 1, mengaku. Tapi ini bukan, tidak ada hubungan dengan anggur Jesasmi. Waktu saudara bersalah, ingat apa? Mengaku. Jangan seperti lagunya anggur Jesasmi, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Bukan begitu mengakunya. Ada amin. Ada amin. Saudara mau mengaku? Saudara mau mengaku? Nah saya kasih ingat saudara,
Saudara mau mengaku atau tidak ada urusan dengan saya. Tidak ada urusan dengan siapapun di dunia ini. Dan ada orang bilang gini, kok memang mengaku saya mama kenapa? Hak-hak saja. Ini bukan masalah hak-hak kawan. Tadi dia bilang, masalahnya terakhir. Dia yang berdiri hakimi kita, itu masalahnya. Jadi kalau ada hari ini suamimu tegur saudara, istrimu tegur saudara, orang tuamu tegur saudara, bilang, bepung hak, be mau mati, orang Kupang biasa bilang, be mau mati, farek, lu punggar gantang mau putus itu hot pakai stenja, air lu udah meleleh sampai ganti aqua lagi yuk, farek, oke bos, hantam terus, tapi ingat, pengkhotbah bilang gini, bersenanglah pada masa mudamu, tapi ingat, lewat itu juga kamu dibawa ke penghakiman. Yang kalau saudara mau keras hati, no problem. Saudara mau ketahui firman, no problem. Saudara mau marah firman, no problem. Tapi saya kasih tahu saudara, ada satu waktu saudara tidak bisa lari. Saudara berhadapan dengan dia sendiri. Saudara akan berhadapan dengan dia, bukan orang lain. Yesus sendiri yang engkau sebut dia Tuhan dan Allah. Ada cerita, lalu kita berdoa. Ada sebuah cerita seorang teman, mereka dari sekolah, kuliah, dari SD, SMP, mungkin SMA, kuliah, satu kelas. Satu waktu, satu ini jadi pengusaha, satu ini jadi hakim. Dan satu waktu ketika yang pengusaha ini kurang modal, dia datang kepada teman yang hakim. Dia bilang, bro, beta ini kurang modal, bolehkah lu bantu beta, tolong beta, kasih beta uang sedikit untuk modal. Oke, sang hakim ini, oke saya kasih. Tak. Beberapa saat kemudian anaknya sakit yang pengusaha ini. Aduh, saya kebetulan bisnis belum stabil, bolehkah saya dapat bantuan dari kamu uang? Oh boleh. Tapi satu waktu karena mungkin modalnya sudah habis, akhirnya dia korupsi dan dia datang karena polisi akhirnya selidiki dia adalah orang yang harus mengalami kasus korupsi, maka dia pergi untuk disidang. Waktu dia sidang, yang duduk di depan dia ini temannya yang hakim. Lalu dia pikir begini, beta pungkawan ini setiap beta susah, uang kurang beta minta. Beta pun anak susah, beta minta, dan beta yakin dalam beta pun masalah dia pasti tolong. Temannya akhirnya ambil keputusan, saudara A misalnya temannya, saudara dijatuhi hukum 30 tahun penjara dengan denda 4 miliar misalnya. Tak, dia kaget. Lalu ketika dia kaget, dia pergi ke belakang, bro, kamu kan biasa tolong saya, kenapa kamu tidak tolong saya juga? Dia bilang, beda bos, kasusnya beda. Kamu minta tolong saya kasih, tapi saya tetap hakim. Saya akan menjatuhi kamu tetap hukuman. Saudara tahu ini adalah pribadi Yesus. Waktu saudara minta tolong dia sembuhkan saudara, dia sembuhkan. Waktu saudara minta berkat, dia kasih saudara berkat. Saudara minta jabatan, dia kasih. Tapi saya kasih ingat saudara, kalau saudara tetap keras hati dengan firman keras hati dengan firman, dengar, ini hari dia penolong yang ajaib, penuh kuasa. Tapi ingat, satu waktu dia bukan lagi penolong, saudara. Satu waktu dia jadi hakim. Dan Anda yang ditolong di dunia tidak jamin bahwa dia akan hakimi saudara, membebaskan saudara. Kalau tadi, satu, dosa tidak dibereskan. Dua, Anda tidak percaya dia Yesus adalah Tuhan. Tiga, maka satu waktu ketika saudara murtad, tidak lagi serius dengan Tuhan. Saya kasih ingat saudara, 3 hal ini. Hari ini dia, kalau saudara bilang mujizat, dia kasih. Jadi itu sebabnya standar kita, orang percaya bukan diberkati, tapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu ukurannya. Karena ukuran hari ini dia tolong, tapi satu waktu dia tidak lagi jadi penolong, dia jadi hakim. Hakim untuk siapa? Bukan hanya saudara-saudara, saya juga. Jadi saya kasih ingat, saya juga orang berdosa. Saya masih ada godaan untuk berdosa. Saya harus jujur dari mimbar ini. Saya juga masih ada godaan untuk berdosa.
Tapi saya harus sadar ketika saya berdosa. Ada orang yang sudah berdosa tapi belum sadar-sadar. Suamimu tidak lihat, istrimu tidak lihat, anak-anakmu tidak lihat. Tapi saya kasih tahu, hakim adil itu lihat dengan mata jelas siapa Anda. Ada amin. Tema kita sederhana, Roh Kudus kasih satu. Dia ingatkan apa? Dosa. Roh Kudus apa lagi? Ingatkan akan kebenaran. Ketiga, Roh Kudus hakim. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong jemaat. Tuhan tolong kita semua. Saya tidak mau hari itu kita berteriak Tuhan. Kalau saudara baca Lazarus yang miskin dan orang kaya itu, ada keputusan yang terlambat dari orang kaya itu. Sampai-sampai dia bilang gini, oh di sini panas, kasih saya air. Lalu dia bisik, dia bilang, coba sampaikan kepada orang saudara-saudara saya di sana, supaya kalau mereka dengar, supaya mereka jangan ke sini. Kalau itu bahasa, lalu dia bilang gini, dalam firman Tuhan, saya sudah utus nabi-nabi, saya sudah utus pengkhotbah-pengkhotbah, omong, modon tetap keras. Makanya dong di sini, saya kasih tahu saudara, hari ini saya sebagai hamba Allah bukan hanya mengingatkan saudara, saya mengingatkan diri saya sendiri juga, bahwa jangan sampai kita di situ baru kita menyasar. Ingat, sorga dan neraka kita khususnya itu bukan konsep di sebelah. Kalau saya dengar konsep di sebelah itu, ada agama tertentu itu bisa di api neraka itu seperti di penjara. Jadi 3 tahun di neraka, pas 4 tahun keluar di surga. Tidak ada bos. Neraka Kristen itu tidak ada bilang jam istirahat kawan. Semua dihukum dalam kekekalan. Tuhan tolong kita. Saya kasih tahu saudara, Roh Kudus tolong kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita